Bos besar menghindari perjodohan paksa dari ibunya. Dalam keadaan darurat, dia bertukar pakaian dengan penjaga keamanan. Namun tindakan ini membuatnya menemukan seorang istri cantik. Dia baru saja ingin diam-diam meninggalkan hotel ketika seorang gadis menahannya. Saya tidak ingin mahar. Tidak perlu seserahan. Saya tidak menginginkan apapun. Apakah kamu mau menikah denganku? Ternyata hanya 20 menit yang lalu, gadis itu sedang merayakan pernikahan dengan sukacita. Namun, saat waktunya tiba, pengantin pria tidak muncul. Hal ini membuat semua orang di sana berbicara ramai. Mereka mengira gadis itu hanya ingin makan daging angsa sebagai kodok. Pasti dia ditinggalkan oleh Wei. Di tengah ejekan semua orang, gadis itu tetap menenangkan semua orang. Pasti terjebak macet di jalan. Namun, detik berikutnya membuatnya kecewa. Hanya ibu pengantin pria yang datang sendirian ke pernikahan. Ketika naik panggung, dia memberikan intimidasi kepada gadis itu. Seperti wanita seperti kamu yang hanya ingin merangkul keluarga kaya. Aku sudah melihat banyak. Jangan berpikir aku akan repot-repot berbicara denganmu. Yunfan tidak akan datang hari ini. 100 juta. Jangan lagi mengganggu anak laki-laki saya. Gadis itu dipermalukan oleh mertuanya sampai tidak berdaya. Dan sekarang dia hanya ingin tahu apa yang dipikirkan pria saat dia menelpon. Namun pria itu dengan dingin memberinya cek dan mengatakan bahwa dia sudah menyetujui ibunya tidak akan pergi ke pernikahan lagi. Tujuannya adalah untuk mewarisi harta keluarga dengan lancar. Mendengar hasil ini, gadis itu merasa sangat kecewa. Dia langsung melemparkan cek itu ke tanah, berbalik dan mulai mengungkapkan perasaannya sambil memegang tangan penjaga keamanan. Dan dia melakukan hal itu untuk membuktikan dirinya bukan wanita yang suka berfoya-foya. Namun wanita di samping masih mengejek pandangannya. Lin Xiao, apa maksudmu? Mencari penjaga keamanan rendahan dengan sengaja untuk merendahkan keluarga kita ya? Saya tidak bermaksud untuk merendahkan kalian. Saya hanya ingin memberitahu kalian. Saya Lin Xiao, bukan seperti yang Anda pikirkan. Wanita yang suka gemerlap. HMPH, saya lebih suka menikahi seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Orang kecil yang tadi kenal juga tidak ingin melekat pada kalian yang berkuasa. Kau benar-benar berprinsip. Itu adalah hal yang tidak layak. Anda ingin menikah juga. Apakah Lin Xiao ini gila? Hanya karena ditolak oleh Wei Shao, malah ingin menikahi seorang penjaga keamanan. Tidak mungkin sedang bersedih bodoh. Bukankah ini menginjak-injak wajah keluarga Wei? Setiap orang sudah umum diketahui. Keluarga Wei adalah keluarga besar dan berpengaruh. Memiliki kekuasaan dan pengaruh. Bahkan grup dagang kaisar yang menguasai lautan awan berbisnis dengan keluarga kami. Kalian percaya wanita materialistis seperti dia akan meninggalkan keluarga Wei kami untuk menikahi orang miskin begitu? Saya bisa melihat melalui wanita semacam ini sejak awal. Dia sedang berpura-pura untuk semua orang melihat. Apakah kamu mau menikah denganku? Dia sedang gemetar. Baiklah, gunakan dia untuk menahan ibuku dulu. Menikah. Baik. Jadi, mari kita segera mendaftar. Tunggu. Kamu bilang keluarga Wei kalian memiliki hubungan bisnis dengan grup Di Hao. Boleh saya tahu keluarga Wei yang mana? Wei Asia Barat. Giliranmu untuk bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak apa-apa. Menikah. Harus memberikan istri hadiah besar. Tidak disangka tindakan impulsif. Malah menikah dengan orang asing. Tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Sudah makan belum? Bagaimana kalau aku ajak kamu makan di warung makan besar? Aku belum pernah makan di sana. Sama, gaji keamanan memang tidak banyak. Bahkan belum pernah makan di warung makan yang layak. Biasanya pasti begitu. Biarkan saja begitu. Sendirian berjuang di luar sana memang tidak mudah. Masih karena saya kehilangan pekerjaan. Lin Xiao, kamu benar-benar sial. Tidak apa-apa. Pesta pernikahan di sini sangat meriah. Tunggu saja. Aku akan segera datang menjemputmu dengan mobil. Biarkan dia tidak mengurusi aku. Kirim foto itu ke ibuku. Oh ya, aku sudah menikah. Batalkan semua kerjasama mereka. Apa, Tuan? Kamu sudah menikah? Pesta pernikahan di sini sangat meriah. Atau kamu bisa kembali dan memberitahu nyonya sendiri. Kamu saja yang memberitahu ibuku. Katakan padanya untuk tidak menggangguku. Baiklah, benar-benar tidak ada masalah. Keluarga Xiao Weishi, batalkan semua kerjasama mereka. Baiklah. Cepat naik mobil. Mobil yang kamu maksud adalah mobil ini. Jangan pandang sebelah mata. Namun performanya sangat baik. Saya berjanji, tidak ada masalah sama sekali. Cepat, naiklah. Benar-benar tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Percayalah padaku. Hei, apa yang terjadi? Kenapa tidak bisa bergerak? Rem tangan. Hati-hati. Xiao bilang dia akan menikah dengan orang lain. Apakah itu benar? Lihatlah, kamu begitu lemah. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Dia melakukan ini hanya untuk membuatmu kembali padanya, agar kamu berubah pikiran dan menikahinya lagi. Kamu bahkan tidak bisa memahami ini. Aku sudah menikah. Wei Yunfan, mari kita berpisah dengan baik. Ibu, mereka benar-benar menikah. Bagaimana mungkin? Halo, apa katamu? Grup Di Hao, semua kontrak dibatalkan.
Mengapa? Kamu makan di tempat seperti ini, restoran Yunhai. Benar-benar terlalu mahal, tapi kamu percaya padaku. Rasanya di sini, kamu pasti akan menyukainya. Silakan duduk. Bos, 3 menu biasa, 2 porsi nasi. Kamu duduk dulu di sini sebentar. Tunggu sebentar. Buatkan saya sebuah perjanjian pernikahan. Untuk setengah tahun. Biaya kompensasi 3 juta. Sepertinya dia sangat miskin. Sudahlah, 10 juta. Kirimkan padaku setelah kamu menyiapkannya. Yuan. Pernikahan kita terlalu terburu-buru. Lebih baik kita menandatangani sebuah perjanjian. Maaf ya, hari ini untuk menyelamatkan wajah. Memanfaatkanmu. Keluarga Wei memiliki kekuatan besar. Dan grup Di Hao memiliki beberapa hubungan. Pekerjaanmu di keamanan sepertinya tidak bisa dilanjutkan. Tapi tidak masalah, karena kita sudah menikah. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Bertanggung jawab padaku. Jadi, menandatangani perjanjian ini untuk mengganti rugi saya. Benar, selama waktu kita berjuang di Yunhai, kamu bisa makan milikku, tinggal di milikku, bertanggung jawab untuk merawatmu. Sampai kamu di Yunhai berdiri tegak, kita akan sepakat untuk bercerai lagi. Kenapa kamu tertawa? Tidak, tidak, ada wanita yang ingin merawatku. Kamu tidak mau. Kenapa aku tidak mau? Tentu saja saya tahu di mana harus menandatangani. Di sini. Tenang saja, aku akan membantumu dengan segenap kemampuanku. Biarkan kamu di atas awan, bisa berdiri tegak secepat mungkin. Setelah itu, kamu bisa mengandalkan nyonya lebih banyak lagi. Lapar kan? Aku akan segera pergi meminta. Pelayan, silakan sajikan. Perjanjian tuan muda sudah disusun dengan baik. Dikirim ke emailmu. Tidak perlu. Aku ini tuanmu. Bersiap-siap menjadi pria hidup enak. Ah. Coba sekarang. Bagaimana rasanya? Lumayan. Benar kan? Makanlah cepat. Setelah makanan ini habis, saya akan makan mie instan untuk makanan berikutnya. Tapi jangan khawatir. Saya benar-benar tidak akan melakukannya. Biarkan kamu kelaparan. Bersama rakyat. Kamu tidak kehabisan uang kan? Menemani Yunfan mengakui keluarga di lautan awan. Selama periode ini, menghabiskan semua tabungan. Sementara ini agak sulit. Mantan pacarmu, setidaknya dia juga dari keluarga kelas 2. Menikah dengan kemegahan dan kekayaan. Masih bisa dinikmati tanpa batas. Mengapa kamu tidak setuju? Bagaimana dengan kondisi mereka? Seperti pepatah mengatakan, lebih baik menjadi gadis miskin daripada menjadi menantu kaya. Anak-anak kaya itu tidak ada yang baik. Kamu bilang begitu, sedikit terlalu mutlak. Kamu tidak mungkin. Takut aku tidak bisa menghidupimu. Tenanglah, karena kita sudah menandatangani perjanjian. Saya akan memenuhi tugas saya. Aku sudah menemukan pekerjaan. Besok langsung mulai kerja. Sebelum kamu menemukan pekerjaan, saya akan mencoba yang terbaik. Memberikanmu kondisi material terbaik. Kondisi material terbaik. Nyonya, benar-benar membuatku terharu. Kamu juga benar-benar tidak bisa makan tapi maksa dimasukkan ke mulut. Sekarang sudah baik kan? Sudah kenyang kan? Jangan buang-buang uang. Cukup jalan-jalan saja. Columbia, Deon. Wow, memang pantas menjadi pusat perbelanjaan di bawah naungan Di Hao. Dekorasinya memang mewah. Masuk dan lihat. Bukankah keuangan di rumah sedang terbatas? Kenapa masih berbelanja di toko ini? Aduh, masuk saja, tidak perlu bayar. Lagi pula, tunggu sampai gajiku cair, baru punya uang. Pasti akan kubeli jika ada kesempatan. Ayo pergi. Hei, bukankah itu Lin Xiao? Sangat miskin. Masih berani datang ke toko ini. Kamu tahu ini tempat apa? Sungguh takdir yang aneh. Siapa orang ini? Seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan dari hubungan dengan orang lain. Teh hijau yang meremehkan manusia. Kamu menyebut siapa merendahkan orang lain? Siapa yang mencari kedudukan? Sayang, jangan ambil pusing dengan dia. Merasa tidak berdaya. Kamu sok suci di sini apa? Lin Xiao, mendengar tentang kekasih kaya rayamu yang sedang jatuh miskin. Pacar kaya generasi kedua akan meninggalkanmu begitu sampai di rumah. Terlihat, kamu memang tidak pantas. Barang murahan. Dari mana datangnya lalat ini? Bukan hanya berisik, tapi juga bicara kotor. Inilah dirimu sekarang. Pacar cowok keamanan itu. Lin Xiao, kamu terlalu rakus. Wei Yunfan tidak menginginkanmu. Kamu langsung mencari orang yang rendah seperti itu. Gaji sebulan ada 3.000 yuan. Kalian berdua miskin. Datang ke toko seperti ini bersama. Tidak tahu mau melakukan apa. Hal-hal curang. Aku bilang Zhang Linlin. Dari mana kamu mendapat rasa superioritas? Kita berdua dari panti sosial. Seberapa jauh kamu lebih baik dari aku? Jangan bandingkan aku denganmu. Lihatlah. Gaun Dior. Tas Chanel. Cincin permata. Semua dibeli oleh pacarku. Hanya barang seperti ini. Berani memamerkannya. Apa yang bisa dibandingkan denganku? Tidak pantas membantu saya mengangkat sepatu. Nakal. Orang tidak penting. Orang tidak penting.
Orang miskin tetap ingin menjaga wajah. Mulutnya lebih besar dari kaki. Tidak malu ya? Aku malu. Hei, bocah. Apakah kamu pernah melihatku? Mengapa aku harus melihatmu? Bahkan aku pun belum pernah melihatmu. Masih berani menyebut. Eksekutif dari grup Di Hao. Tumpukan barang tiruan murah ini. Hanya bisa menipu wanita buta. Hanya bisa menipu wanita buta. Tutup mulutmu. Apa maksudmu dengan ini? Cari lembaga penilai. Lihatlah barang palsu mana yang kamu kenakan. Bukan barang tiruan berkualitas rendah. Keluar dengan memakai barang semacam ini. Tidak malu? Nanti ada kesempatan. Aku akan membawamu berkeliling dengan baik. Agar tidak melihat dua barang ini. Merusak suasana. Sayang, jangan dengarkan omongannya. Lepaskan. Sayang, kamu. Matamu sungguh tajam. Barang yang dikenakan oleh Zhang Lingling. Benar-benar barang tiruan. Langsung terlihat. Tak disangka kamu cukup berpengetahuan. Zhang Lingling ini selalu suka akan kemewahan sejak kecil. Ekspresi kalah tadi sungguh menghibur. Hahaha. Aduh, saya lupa kunci saya di toko. Kamu tunggu sebentar di sini. Lingling, dengarkan penjelasanku. Lingling, apakah ada yang perlu dijelaskan? Jangan dengarkan orang desa itu. Kamu berani menipu aku, membuatku malu besar hari ini. Aku tidak. Lagi-lagi dia. Aduh, mobilku memang mobil tua begini. Pacarku setidaknya bisa membeli mobil mewah. Setidaknya masih bisa membeli mobil mewah. Kamu bagaimana? Orang miskin tetaplah orang miskin. Apa yang sombong? Kalian menyebut ini mobil mewah. Apa selera kamu? Pria malang. Mengenal beberapa barang merek. Apa hebatnya mengendarai mobil tua begini? Berani merendahkan aku? Kalau kamu bisa mengendarai mobil bagus seperti ini, barulah dianggap berbakat. Maumu? Kecil-kecilan. Patung kecil emas. Cepat lihat. Bahkan aku pun tidak tahu siapa itu. Masih berani mengatakan. Sebagai eksekutif tinggi di grup Di Hao. Apa maksudmu? Tunggu. Mengapa dia terlihat agak familiar? Dia adalah bos. Dia adalah bos besar. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu pegang di tanganmu? Oh, air yang baru saja saya beli. Tidak benar. Saya tadi jelas-jelas melihat ada barang lain. Tidak, kamu salah melihat. Dua orang tadi saja mengganggu saya. Kalian terlalu jauh. Yan A. Aduh, tidak apa-apa. Kita jangan berdebat dengan mereka. Cepatlah pergi mengemudi. Atau jangan pernah muncul di depan Lin Xiao lagi. Atau keluar dari kota Yunhai. Ini, skenario apa ini? Bagaimana situasinya? Ini sudah selesai. Kita sudah membuat masalah besar. Mengapa kamu membawa saya ke sini? Semua uang sudah habis untuk saya. Kamu juga seharusnya membeli beberapa pakaian yang layak. Ini adalah merek besar dan mahal. Aduh, mari kita lihat dulu. Wah, mencuri uang. Tutup toko ini. Semua pakaian dijual dengan diskon 0,001. Saya bilang tidak mau datang. Kamu tetap ingin datang. Lihatlah seberapa mahalnya pakaian ini. Ini bukan untuk orang seperti kita. Yang bisa kita beli, nanti memilih tapi tidak jadi beli. Akan dimarahi oleh orang lain. Tidak apa-apa, hari ini aku yang bayar untukmu. Kamu bisa pergi jauh-jauh. Dengan uang sebanyak itu, lebih baik aku yang bayar untukmu. Mengapa pura-pura kaya dengan uang secipratanmu? Pria dan wanita ini. Aktivitas toko hari ini. Semua barang dijual dengan diskon 0,001. Apa maksud diskon 0,001? Bukankah itu pakaian senilai 10.000? Hanya 10 yuan. Ambil semua pakaian di barisan ini. Ambil semuanya dan coba. Baiklah. Hari ini sungguh menyenangkan. Bag merek terkenal sebanyak ini sekaligus. Berkatmu. Membeli dengan gaya seorang wanita kaya. Yang penting, hanya menghabiskan sedikit lebih dari 1.000. Jujurlah padaku. Apakah benar? Kamu sudah tahu sejak dulu tentang hari ini. Toko ini memberikan diskon besar. Anggap saja sebagai hadiah dariku. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari istimewa apa? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Bukankah tertulis di sertifikat pernikahan kita? Tanggal lahir kita? Ada apa? Seumur hidup, tidak pernah ada orang yang merayakan ulang tahunku dengan aku. Ulang tahun. Ini pertama kalinya. Ada yang merayakan ulang tahunku. Mengapa aku begitu senang? Bodoh. Shen Xiuchen, kamu begitu baik. Benarkah? Seberapa baik aku? Meskipun kamu orangnya miskin dan tidak berbakat. Teman sekolah kuliahku sudah menjadi eksekutif. Kamu masih belum mendapat pekerjaan. Apakah kamu sedang memuji? Ini adalah serangan pribadi. Tapi kamu lembut, perhatian, lembut dan peduli keluarga. Masih menyayangi istri. Dia adalah pria baik yang luar biasa. Jadi jika aku benar-benar baik, bagaimana kalau? Mari kita batalkan perjanjian kita. Perjanjian apa? Perjanjian pernikahan. Pernikahan kita tidak akan berakhir. Menghabiskan sisa hidup seperti ini. Itu juga baik.
Tapi kita tidak memiliki dasar emosional. Tidak memiliki dasar emosional bisa dikembangkan. Menikah dulu baru mencintai. Itu juga tidak sedikit. Bagaimana kalau kita mencoba? Mencoba juga bisa. Jadi kita sudah menetapkan. Menempel ke mentega. Di mana? Manis sekali. Karena kita akan menjadi suami istri yang sejati. Hutang malam pertama. Haruskah kita melunasinya? Mereka belum siap. Kejadian seperti ini. Sekali merasa, dua kali terbiasa. Semuanya sudah bersama. Aku masih tidak tahu situasi keluargamu. Mari bicarakan nanti. Aku akan membawamu bertemu dengan mereka. Mengapa sekarang tidak bisa dikatakan? Lebih baik menjadi gadis miskin daripada menjadi menantu kaya. Anak-anak orang kaya itu. Tidak ada satupun barang baik. Pekerjaanku sekarang juga tidak stabil. Tunggu sampai lebih stabil. Ceritakan kepada mereka lagi. Jangan tipu aku. Tenang saja, kamu adalah istri tercintaku. Aku akan melindungimu seumur hidup. Tuan muda, hari ini Tianyi datang untuk inspeksi kerja. Tidak perlu terburu-buru seperti ini. Aku, si tuan muda ini. Sekarang aku hidup dari istriku. Harus memanfaatkan waktu. Kembali sebelum istri pulang kerja. Nyonya muda sudah menikah dengan Dihao. Masih perlu bekerja. Bagaimana dia bisa menghidupi aku? Bagaimana dia bisa menghidupi aku? Pendatang. Bawa ini juga. Jangan lupa buang sampah juga. Cepat, segera bersihkan. Toko penting dari kantor pusat akan segera tiba. Begitu cepat. Bos Sen, General Manager masih dalam perjalanan pulang. Silakan ke kantor. Tunggu sebentar. Tadi itu, putra muda dinasti. Ganteng ya? Kamu bilang, kalau bisa menikahi putra muda, apakah bisa mencapai puncak kehidupan? Apakah putra muda dinasti sudah tiba? Segera seduh teh. Antar ke kantor. Harus yang terbaik, Longjing dari Danau Barat. Tidak boleh ada sedikit pun kelalaian. Tuan muda, saya bilang tidak perlu terburu-buru begitu. Datang terlalu cepat. GM Tianyi mendengar kamu datang lebih awal. Terkejut. Sedang berusaha kembali dengan cepat. Ini nomor telepon saya. Saya sekarang adalah orang tua makanan dan pakaian Anda. Hubungi saya kapan saja jika ada masalah.